Welcome at my YouTube channel with me, Roy Berti. This time, I wanna inform you about North Sulawesi and the Plains. Sulawesi Utara adalah salah satu dari 6 provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dengan ibu kota Manado, dengan ibu kotanya Manado sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi ini memiliki luas daerah 15.272 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,5 juta penduduk dan memiliki 11 kabupaten serta 4 kota. Kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Utara yakni Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Bola Mongondo, Kabupaten Bola Mongondo Selatan, Kabupaten Bola Mongondo Timur, Kabupaten Bola Mongondo Utara. Sudah 11 kabupaten, 4 kotanya adalah yang tadi saya sebutkan Kota Manado sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Kota Tomohon, kemudian Kota Mobagu dan Kota Bitung. Kota Tomohon itu jaraknya kurang lebih 26 km dari Kota Manado. Kota ini terkenal dengan nama Kota Sayur, kemudian terkenal dengan nama Kota Bunga sebagai pusat kegiatan agama Kristen dan juga salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Banyak sekali tempat-tempat, objek-objek wisata yang ada di Kota Tomohon ini. Dan salah satunya yang sangat terkenal dan sudah mendunia namanya Pasar Ekstrim Tomohon. Atau kalau saya sering mengatakan kepada tamu-tamu, ini adalah pasar adu nyali, di mana pasar ini menjual macam-macam daging, ya, daging-daging yang dianggap ekstrim seperti itu. Saya kembali itu Kota Tomohon, kemudian Kota Bitung. Kota Bitung itu jaraknya kurang lebih 46 km dari Kota Manado. Nah, ditempuh saat ini bisa 1 jam sampai 1,5 jam perjalanan. Tapi sekarang sudah ada jalan tol, ya, dari Manado sampai pinggiran Kota Bitung. Jadi mempercepat proses untuk mendukung di Kota Bitung ada yang namanya kawasan ekonomi khusus, KEK. Karena memang daerah sana itu daerah industri, ya. Tapi industrinya itu adalah industri, kebanyakan industri pengolahan makanan. Mulai dari pengalengan ikan tuna, kemudian ada pabrik frozen tuna, kemudian tepung kelapa, air dry coconut, kemudian ada pabrik minyak kelapa dan lain-lain itu. Jadi kebanyakannya itu soal yang berhubungan dengan makanan, bahan-bahan makanan, ya, seperti itu. Dan kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan laut, memiliki pelabuhan kontainer, pelabuhan penumpang yang besar, jadi kapal-kapal besar bisa masuk, termasuk ke cruise, ya. Kemudian juga pelabuhan perikani. Jadi salah satu tempat objek wisata yang terkenal di Kota Bitung
adalah Tangkoko. Jadi ini hutan Tangkoko. Itu salah satu tempat dari banyak tempat wisata yang dimiliki oleh Kota Bitung. Di mana hutan Tangkoko ini merupakan tempat hidup dari berbagai binatang-binatang endemik, ya mulai dari Tarsius spectrum, ini yang orang bilang Tarsius ya, tarsier, binatang kecil ya, matanya besar, yang hidup di malam hari. Maksudnya malam hari itu dia itu keluar untuk cari makan. Kemudian ada Yaki. Yaki ini monyet pantat merah. Kemudian ada kuskus dan berbagai macam burung-burung endemik. Seperti itu. Lanjut, setelah Kota Bitung, kota Mobagu. Ini kota yang kurang lebih jaraknya 180 km dari Kota Manado. Memakan waktu 3-4 jam perjalanan dari sana. Kalau saya bawa mobil pasti 6 jam. Karena kebanyakan itu jalannya tidak cepat dan nyantai-nyantai sedikit cari tempat ngopi. Nah, itu 4 kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ya. Dan provinsi ini adalah salah satu dari 7 provinsi kepulauan di Indonesia ya. Jadi provinsi ini memiliki 286 pulau. Itu kalau di Google mereka hanya tulis 150, itu salah. Jadi 286 pulau, di mana 59 pulau ada penduduknya atau didiami. Sedangkan sisanya 227 pulau itu belum didiami. Dan 11 pulau yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara itu berbatasan langsung dengan negara Filipina dan Samudra Pasifik. Nah, batas-batas wilayah untuk Provinsi Sulawesi Utara, untuk bagian utara berbatasan langsung dengan negara Filipina, ya, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik. Untuk bagian selatan dia berbatasan dengan Teluk Tomini. Bagian timur berbatasan dengan Laut Maluku. Dan bagian baratnya berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Oke, saya lanjut. Itu tadi batas-batas. Kemudian saya bicara soal geografi, demografi, kemudian soal potensi. Nah, potensi yang kita miliki di sini mulai dari pertambangan. Ya, ini pertambangan, kita memiliki tambang emas. Jadi banyak tempat-tempat lokasi-lokasi emas yang ada di sini, baik tambang rakyat maupun tambang yang harus memiliki izin dari pemerintah ya. Kemudian ada perak, tembaga, titanium, ada pasir besi, kemudian ada sumber daya yang bisa dibuat jadi semen, saya lupa namanya. Dan salah satu pabrik semen yang kita miliki di Sulawesi Utara itu namanya Kons. Itu adanya di Bolang Mongondo, ya, tepatnya di Lolak Bolang Mongondo. Dan juga galian C, itu tambang-tambang. Jadi kita banyak sekali batu-batu, pasir-pasir. Jadi mungkin satu saat, one day, if some other provinces or some other countries need our stones and sand, we can export. Jadi suatu hari mungkin ada yang negara-negara atau provinsi luar ingin beli batu atau beli pasir, kita memiliki potensi itu di sini. Oke, saya lanjut. Setelah pertambangan, kita memiliki yang namanya perikanan. Perikanan ini kita punya perikanan laut dan perikanan darat.
Untuk perikanan laut ini memang tempatnya, saya bilang tempatnya karena kita memiliki dua laut ya, Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Kita berada di dua laut itu, Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Dan kebanyakan ikan, banyak sekali ikan. Sampai saya itu lupa nama-nama ikan yang ada di Laut Sulawesi maupun Laut Maluku. Tapi yang paling banyak dan terkenal dan sudah diekspor yang namanya tuna. Kita punya tuna dan kita sudah ekspor ke berbagai macam negara. Karena di Kota Bitung tadi yang saya sebutkan ada beberapa pabrik gitu. Itu khusus penggilingan ikan tuna. Dan juga cakalang, ya, Kota Bitung sampai dikasih nama Kota Cakalang karena banyaknya ini cakalang. Ini juga cakalang adalah jenis tuna, masuk jenis tuna. Ya. Kemudian ada ikan kayu, ada itu potensi untuk perikanan laut. Kita punya kerang mutiara, kita punya teripang laut, kita punya apa lagi, pokoknya macam-macam. Ikan kayu, kita punya ya, berbagai macam ikan. Ya, rumput laut dan lain-lain. Nah, untuk perikanan darat ya kebanyakan untuk mujair, ikan mas, ikan nila. Itu untuk perikanan darat ya. Karena memang kita punya potensi, ada banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa dibuat kolam-kolam ikan. Karena sumber airnya itu sumber air yang dari tanah maupun yang dari daerah pegunungan. Jadi dimanfaatkan oleh penduduk lokal, ada yang buat sawah, ada yang buat kolam-kolam ikan. Setelah pertambangan, perikanan, kita punya yang namanya perkebunan. Di sini perkebunan yang sudah merupakan ya menjadi komoditi ekspor, yaitu kelapa. Ini perkebunan kelapa ini paling banyak. Sampai-sampai Sulawesi Utara itu dikenal sebagai land of coconut. Jadi tanah kelapa. Ya, jumlah kelapa itu melebihi dari jumlah penduduknya. Cuman sekarang ini memang banyak yang sudah harus diregenerasi. Dan kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali gunanya, tapi saya tidak jelaskan di sini. Jadi yang diambil dari kelapa yang kita ekspor itu dry coconut, ya. Kemudian yang juga kita ekspor itu sabut kelapa dan juga arang tempurung, itu semua dari kelapa. Kemudian selain kelapa kita punya yang namanya cengkeh. Ini cengkeh ya seperti kelapa juga, berbagai macam kegunaan cengkeh. Jadi tapi para pembeli kebanyakan itu kalau untuk yang dari Pulau Jawa kebanyakan mereka pabrik karena mereka buat ini sebagai bahan juga untuk rokok. Saya pernah ketemu ya, salah satu pembeli dari perusahaan pabrik, mereka mengatakan bahwa cengkeh yang ada di Sulawesi Utara khususnya Minahasa itu aromanya itu lain, tinggi. Jadi bisa dibilang one of the best clove in Indonesia. Dan yang ketiga setelah kelapa, cengkeh, tadi juga cengkeh juga kita ekspor ya ke Eropa kebanyakan. Yang ketiga itu adalah nutmeg atau pala, ya, pala, buah pala, bukan pala-pala. Kalau pala-pala itu sudah artinya lain, udah paha ya. Jadi nutmeg, dan the best nutmeg in the world itu adanya di Sulawesi Utara. Ya, the best nutmeg in the world. Dan nutmeg ini yang kita ekspor itu bijinya dan juga fulinya, bagian luarnya, bunganya. Itu yang kita ekspor. Tetapi nutmeg sendiri, buahnya juga bisa digunakan. Jadi juga ini multiguna.
seperti kelapa, cengkeh, dan pala, sama. Nah, di samping itu kita punya juga kopi. Kopi di sini bukan hanya robusta, kita punya juga arabica. Kalau yang robusta itu adanya di Kota Mobagu, jadi Kota Mobagu sampai ada namanya kopi Kota Mobagu. Arabica itu ada yang namanya kopi koya dari Minahasa. Jadi bisa ditanam kedua jenis macam kopi di sini. Nah, itu potensi perkebunan. Kemudian kita punya potensi agriculture. Agriculture kita itu ada 2 lokasi, 2 tempat yang memang mereka memproduksikan banyak sayur, palawija, rempah-rempah. Itu kebanyakan dari Kota Tomohon, juga Modo-Inding. Ini Modo-Inding salah satu daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan juga ada daerah Langowan. Nah, ini untuk agriculture, jadi macam-macam kita punya. Kemudian potensi lainnya adalah kehutanan. Jadi potensi kehutanan itu kita punya di sini banyak kayu-kayu yang masih bagus-bagus. Jadi pemerintah itu betul-betul mereka menjaga ini kehutanan, supaya hutan itu tetap tidak rusak. Nah, kemudian kita di samping itu kita punya yang namanya potensi transportasi. Potensi transportasi sini kita miliki pelabuhan laut dan juga pelabuhan udara internasional. Jadi akses untuk masuk ke Manado, ke Sulawesi Utara itu ada banyak tempat. Dan ini merupakan satu potensi. Jika kita akan ekspor barang, kalau kita tidak punya pelabuhan yang memadai, susah. Mau kirim-kirim barang-barang yang merupakan komoditas-komoditas andalan. Kemudian juga untuk pariwisata, kita tidak punya pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang representatif atau yang bagus. Nah, mungkin kita akan terlambat, dalam arti untuk akan sedikit lambat untuk maju dalam dunia pariwisata. Transportasi darat kita punya, laut dan udara itu bagian dari potensi. Kemudian juga telekomunikasi. Nah, ini telekomunikasi ini penting sekali, apalagi dunia sekarang, dunia internet. Dan sudah di daerah Sulawesi Utara sudah menjangkau hampir seluruh Sulawesi Utara. Apalagi dengan pemerintah pusat kerjasama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara itu bangun yang namanya, saya lupa, tapi untuk telekomunikasi satelit apa yang daerah Sangieta Laut sana untuk mempercepat internet. Pariwisata needs di internet. That's my experience. The guests badly needed the internet. Nah, ini bagian dari potensi. Kalau misalnya kita tidak punya internet, ini bisa aja tamu tuh nggak mau datang. Paling bagus even in the forest, if we are able to communicate, we are able to do something through our handphone, itu sangat baik. Dan itu telekomunikasi juga bagian dari potensi yang kita miliki, perhubungan juga, dan yang terakhir adalah pariwisata. Nah, kalau pariwisata kita punya potensi itu super double mantap, mulai dari laut, udara, darat, bisa saya bilang itu kita miliki semua, tinggal pengelolaannya. Nah, untuk mengulas soal pariwisata itu nanti ada video lainnya, mengulas soal objek-objek wisata nanti ada video yang akan saya buat. Jadi pariwisata itu kita bisa dibilang super double mantap, apalagi
apalagi dengan didukung ya, oleh adanya kawasan ekonomi khusus pariwisata di Likupang, Minahasa Utara. Ini saya bukan puji pemimpin daerah sekarang ya, Pak Gubernur, tetapi tidak gampang untuk mendapatkan satu keputusan di mana kita itu menjadi daerah salah satu dari super ya, salah satu dari 5 daerah yang dikatakan sebagai super destinasi. Itu tidak gampang karena bisa saya bilang itu banyak sekali dana-dana dari pusat datang di sini khusus untuk membangun kawasan ekonomi khusus. Bayangkan kalau dulu hanya jalan menuju ke daerah Minahasa Utara, daerah pantai, ke daerah Likupang, jalan mungkin tidak begitu besar, nanti itu jalan itu akan besar, sangat-sangat besar. Jadi sampai mungkin 4-5 jalur. Belum lagi infrastruktur yang akan dibangun di sana. Jadi itu yang saya bilang, kita memiliki potensi yang kuat di soal pariwisata, tapi nanti saya akan bahas di video lainnya. Jadi untuk sekilas informasi soal Sulawesi Utara atau North Sulawesi Everglades sampai di sini.